Umumnya kita bisa menemukan sebuah perkampungan atau pemukiman penduduk di mana saja. Beberapa perkampungan ada yang dibangun di gunung, bukit, hingga pantai. Bahkan ada beberapa desa yang dibangun di atas permukaan air. Bangunan-bangunan yang ada di sana terbuat dari benda yang ringan sehingga tidak akan tenggelam. Berikut 6 perkampungan terapung di dunia yang dirangkum dari berbagai sumber. 1. Tonle Sap, Kamboja. Salah satu danau air tawar di Kamboja, Tonle Sap, menampung ratusan rumah di atas air. Danau yang luasnya mencapai 31.000 meter persegi di musim penghujan ini dianggap sebagai danau air tawar terbesar di Asia dan menjadi dataran banjir air tawar terbesar di dunia. Menurut laporan, ada hampir sekitar 170 rumah terapung yang berdiri di atas panggung menjulang tinggi di atas danau. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di Tonle Sap adalah suku bangsa Vietnam dan suku masyarakat Cham. Dua, Day Asan, Filipina. Desa terapung Day Asan di kota Surigao, Filipina adalah desa nelayan yang terkenal dengan rumah-rumahnya di atas panggung kayu di atas permukaan air. Dikenal sebagai Little Venice of Surigao City, desa ini adalah rumah bagi sekitar 1.800 orang. Di desa ini, rumah-rumah dibangun di atas panggung kayu atau tumpukan batu di perairan dangkal dan memiliki saluran air, serta jembatan penyeberangan kecil. Sebagai desa yang berada di atas air, tanah adalah sesuatu yang langka di sini. Saat pintu dibuka, yang terlihat hanyalah genangan air dan hamparan pohon bakau. Selain rumah yang berdiri di atas air, Desa Day Asan juga memiliki rumah pertemuan desa yang dikenal sebagai pusat pura untuk pertemuan umum. Penduduk desa mencari nafkah dari memancing dan memelihara lobster di keramba. 3. Halong Bay, Vietnam. Terletak di negara Vietnam, desa terapung Halong Bay atau Teluk Halong terdiri dari 4 desa, di mana masyarakat di sini bertahan melalui kegiatan menangkap ikan maupun budidaya ikan. Halong berarti naga yang turun, mengacu pada cerita rakyat asli naga yang melindungi teluk dari ancaman invasi. Awalnya muncul sebagai tempat para nelayan yang kembali untuk menjual hasil tangkapannya. Kemudian Teluk Halong berubah menjadi desa terapung. Kini desa terapung tersebut dihuni sekitar 1.600 orang yang tinggal di 4 desa nelayan seperti Kua Phan, Bahang, Cho Tau, dan Phong Vieng. UNESCO telah menetapkan kawasan Teluk Halong sebagai situs warisan dunia. Empat, Gan Vie, Afrika. Terletak di perairan Danau Nokowe, Desa Gan Vie adalah sebuah perkampungan di atas air yang terdiri dari orang-orang dari etnis Tofino. Pertama kali dibangun pada abad ke-16. Desa ini dibuat oleh orang-orang yang melarikan diri dari prajurit Fon yang dimana mereka mencoba menculiknya untuk dijadikan budak. Saat ini, Desa Gan Vie memiliki populasi hampir 20.000 jiwa. Desa ini sekarang memiliki sekolah, rumah sakit, toko terapung, dan bahkan hotel yang menargetkan turis. Moda transportasi yang digunakan penduduk desa adalah kayak, sedangkan pekerjaan utama di sini adalah menangkap ikan dan berdagang buah-buahan hingga sayur-sayuran. Dikenal sebagai Venesianya Afrika, Gan Vie sekarang menjadi desa danau terbesar di Afrika. 5. Gipsi Laut. Gipsi Laut Borneo yang dikenal sebagai suku Bajo telah berhasil berkembang sebagai komunitas damai yang hidup sepenuhnya di atas laut selama bertahun-tahun. Tak heran bila suku ini dikenal sebagai penyelam dan pengembara laut yang ulung. Rumah-rumah mereka berada di lepas pantai Kalimantan. Para Gipsi Laut Kalimantan bergantung pada penangkapan ikan sebagai kegiatan ekonomi. Kampung ini berdiri karena konflik etnis yang memaksa mereka untuk bermigrasi dari pulau-pulau di Kepulauan Sulu di Filipina ke daerah Sabah dan Kalimantan. Meski bertahun-tahun hidup di desa terapung, belakangan ini beberapa dari mereka sudah ada yang pindah ke darat untuk tinggal di pulau-pulau kecil dekat daratan.
Suku Bajo atau suku Samba adalah suku bangsa yang tanah asalnya berada di Kepulauan Sulu, Filipina Selatan. Suku ini merupakan suku nomaden di atas laut sehingga disebut gipsi laut. Suku Bajo menggunakan bahasa Sama Bajo. Suku Bajo sejak ratusan tahun lalu sudah menyebar ke negeri Sabah dan berbagai wilayah di Indonesia. Enam, Koh Phanyi, Thailand. Terletak di Provinsi Phang Nga, Thailand, Koh Phanyi adalah desa nelayan yang dibangun oleh orang Indonesia. Nama lain kampung ini adalah Kampung Jawa. Terletak di bawah bayang-bayang tebing kapur vertikal. Koh Phanyi terdiri lebih dari 360 keluarga dengan total populasi hampir 4.000 orang. Desa terapung ini memiliki sekolah, pasar, dan masjid. Serta yang menarik adalah lapangan sepak bola yang dibangun menggunakan potongan kayu tua dan rakit. Sementara kehidupan di Koh Phanyi secara tradisional bergantung pada penangkapan ikan dan pariwisata. Sebagian besar penduduk di desa ini lahir dari keturunan Jawa Indonesia, dan mereka adalah generasi ketiga dan keempat yang menetap di Kampung Jawa. Namun, hanya segelintir warga kampung ini yang masih fasih berbahasa Jawa maupun Indonesia. Meskipun begitu, beberapa kebudayaan Jawa masih hidup dan dilestarikan penduduk setempat. Beberapa makanan khas Jawa pun mudah dijumpai di sini dengan rasa yang otentik.